Selamat pagi, selamat ketemu dalam acara Karedok Sesuatukan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Seperti biasa menyampaikan di Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Ya, ini dia air Aksogi. Kita minum dulu. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen yang dibutuhkan tubuh kita. Kita sudah sampai Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dinyanyikannya dengan sumpah padamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kamu punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, kau harus mematahkan batang lehernya. Tapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki teruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, ini satu hal lagi yang diperintahkan Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Israel, yaitu mengenai anak sulung, baik itu anak sulung hewan maupun sulung manusia, ya harus diingat setiap bunyi sulung-sulung itu ya, maupun hewan maupun manusia itu harus diingat bahwa itu harus menjadi dikatakan kepunyaan Allah, ya harus kau tebus, itu ditebus, baik itu yang lahir terdahulu dari kandungan, jika setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, ya pokoknya yang sulung itu. Mengapa harus yang sulung? Itu tadi mengingat tulah ke-10 di mana orang Israel itu dibebaskan Tuhan dari kematian anak sulung dengan cara mengoleskan darah anak domba di ambang pintu. Nah, nanti katanya kalau anak cucumu tanya, kenapa ini yang seperti ini peraturannya? Ya, itu karena Tuhan membunuh anak sulung orang Mesir, anak sulung Fir'aun, tetapi membebaskan anak sulung orang Israel dengan cara mereka menaati firman Tuhan, yaitu mengolesi darah di ambang pintu, darah anak domba yang mereka sembelih, dan malaikat maut lewat hingga tidak mampir ya mencabut nyawa anak sulung di rumah tersebut. Tapi Tuhan membunuh anak sulung orang Mesir karena mereka tidak menaati firman Tuhan. Dan akhirnya dengan begitu ya orang Israel itu dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi ini harus dilakukan kata Tuhan kalau mereka sudah ada di tanah Kanaan. Nah, artinya bahwa Tuhan dengan secara simbolis itu memberitahukan bahwa mereka akan sampai ke tanah Kanaan, itu maksudnya ya dalam pernyataan Tuhan. Karena kan Tuhan udah bilang kalau nanti ya dikatakan di sini, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah padamu dan kepada nenek moyangmu, itu ya udah jelas. Ini indikasi bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, di sana nanti jangan lupa memperingati mengenai tulah ke-10 ini, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dengan tidak mati anak sulung. Jadi setiap anak sulung hewan maupun manusia itu harus ditebus ya sebagai peringatan, mengingat mereka itu terselamat. Nah, padahal itu sebetulnya adalah gambaran bagaimana Yesus nanti akan
menjadi korban ya untuk menebus dosa-dosa manusia dengan dia akan disalibkan. Tadi domba yang disembelih itu kalau di saya kan seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Jadi Yesus itu seperti itu, dia tidak bersalah tetapi dia harus disalibkan, darahnya tercurah untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, kan dosanya sudah ditanggung dan akan menjadi anak-anak Allah ya, ditebus untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, sebetulnya mereka peringat itu setiap tahun adalah sebetulnya untuk menguatkan, mengingat bahwa Mesias nanti akan datang seperti ini. Ya, Mesias harus menanggung dosa-dosa manusia itu. Jadi, kenapa mereka diharuskan? Itu tadi ya, karena sistem dari penyembahan lama itu secara lahiriah, fisik harus taat. Tapi ketika apa yang mereka lakukan secara fisik itu sudah tergenapi dalam kematian Yesus, ya nggak perlu lagi. Makanya kita orang Kristen nggak perlu lagi itu nyembelih domba ya, nggak ada gunanya karena Yesusnya sudah datang, sudah digenapi, sehingga kita hanya memperingati hari Paskah sebagai peringatan pengorbanan Yesus dengan kita minum anggur dan makan roti tidak beragi sebagai lambang kematian Yesus. Itu dia. Tapi kalau bagi orang Israel, kalau mereka sampai sekarang terus memperingati itu urusan mereka ya. Kenapa? Berarti mereka tidak percaya kepada Mesias Yesus itu yang sudah menggenapinya. Itu urusan mereka. Memang mereka umat Tuhan, tetapi ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya mereka masuk neraka juga, walaupun mereka setiap tahun menyembelih anak sulung ya. Nah itu, jadi jangan kita salah mengerti sebagai perayaan bagi mereka, tetapi kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai berkat yang datang kepada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib, ya kita akan ditebus dosa kita ya bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Itu dia. Nah itu aja kado pada pagi ini, sampai ketemu kali yang datang. Selamat pagi.